Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas silap saluran intake keluar kecil yang merupakan trik modifikasi mengecilkan saluran udara yang sebelumnya filter udara. Jadi sangat penting sekali, fokusnya adalah sebelum box filter. Jadi akan ada bedanya ya, efek pemakaian mengecilkan saluran udara sebelum dan sesudah box filter. Yang bisa mengadaptasi teknik ini sebenarnya semua kendaraan yang masih dilengkapi dengan box filter. Jadi kalau sudah nggak pakai box filter ya gak iso. Namun karena geometrinya ya, karena perbedaan implementasi pabrikan dalam implementasi saluran udara, maka yang untuk motor matic itu jauh lebih mudah daripada misalnya motor bebek, motor laki, atau mobil. Jadi di motor matic yang modern itu sudah dilengkapi dengan pipa ya di bagian tutup box filternya. Jadi kebanyakan motor matic yang modern, yang baru-baru, yang produksi baru, yang injeksi, itu bagian tutup box filternya ada pipa. Nah, modifikasi bisa mudah kita lakukan dengan menambahkan pipa baru yang ukurannya lebih kecil pada tutup box filter. Jadi pipanya dipasang di pipa bawaan motor. Untuk motor lagi lebih sulit karena ya desainnya macam-macam dan ya bentuknya kadang aneh-aneh, nggak lurus, muter-muter begitu ya. Di motor bebek juga sama, kadang juga dibagi dua. Kalau di mobil yang masalah adalah karena modelnya beda-beda. Mobil satu beda dari mobil lain. Bahkan mobil yang jenisnya sama ya, itu beda tahun bakal beda. Misal Ayla atau Agia tahun berapa gitu ya, itu secara desain beda dengan yang misalnya versi Piro ya, 2020 ya, 2015 beda dari yang 2050. Walau desainnya beda, mekanismenya tetap sama, yaitu mengecilkan saluran udara sebelum box filter. Nah, ada hal yang istimewa ya antara mengecilkan sebelum box filter dan sesudah box filter. Yang sesudah box filter itu adalah saluran langsung ke throttle body. Nah, kalau langsung ke throttle body, maka yang terjadi adalah aliran udara akan berkurang ya yang ke throttle body. Kalau kendaraannya masih dilengkapi dengan sensor oksigen, maka kendaraan akan bisa lebih irit. Dan irit ini yang jadi fokus utama kalau kita pasang, kalau kita buat saluran menuju throttle body itu jadi lebih kecil. Dan sudah ada produk-produk aftermarket yang dipasang di saluran ini. Jadi biasanya merupakan apa ya, alat yang memutar udara. Caranya macam-macam, tapi intinya adalah memutar udara. Baik pakai ya yang model sederhana atau yang model rumit. Nah, memutar udara ini disebut sebagai trik untuk membuat udaranya tercampur lebih baik. Nah, sebenarnya ini juga kita harus lihat mekanisme kerjanya bagaimana, karena ya ternyata walau tidak diputar udaranya pun efeknya sama. Yang penting
hambatannya. Jadi bukan muternya yang penting, tapi mengurangi aliran udaranya, mengurangi debit udaranya. Jadi walau pakai pipa lurus ya, hasilnya akan sama. Hasilnya akan sama dengan kalau pakai yang muter-muter itu anginnya. Nah, silet sendiri dipasang di sebelumnya filter. Jadi di saluran yang sebelumnya filter, yang kalau di mobil namanya belalai, yang kalau di motor matic ya ditutup box filter itu. Nah, dipasang di sini. Fokus utamanya bukan irit, tapi tenaga. Jadi tenaga akan muncul lebih banyak di RPM rendah, di kecepatan yang lebih rendah kalau di motor matic. Jadi ya mulai dari tarikan awal itu sudah terasa ya, tarikan makin garang. Yang tentu kalau ngomong soal feeling, soal rasa, ini ya harus harus pengalaman dulu. Gimana sih rasanya tenaga RPM bawah nambah itu? Gimana sih rasanya RPM bawah tenaga berkurang gitu? Karena banyak orang yang sering salah mengidentifikasi, tidak membedakan tarikan gas kecil dengan tarikan gas besar. Jadi orang ngomong tenaga nambah itu ketika tenaga gas besar, padahal yang dimaksud adalah tenaga nambah ketika gas kecil ya. Bukan gas piro misalnya 1/8 itu aja, itu sudah terasa ya. Munculnya tenaga di RPM rendah ini lebih mudah dirasakan kalau di mobil. Jadi kalau di mobil akan sangat terasa sekali ketika tenaga di RPM rendah muncul. Kalau di mobil sangat terasa sekali peningkatan tenaga karena pakai RPM rendah kan. Bisa memilih mau RPM tinggi, RPM rendah, dan ketika milih RPM rendah akan bisa dirasakan perubahan besar. Jadi RPM yang asalnya nggak ada gunanya bisa jadi terasa sangat mantap tarikannya. Kalau yang menggunakan kendaraannya itu kebiasaan gas kecil ya, nggak pernah menggunakan gas dalam-dalam, nah pengiritan tenaga akan bisa banyak dirasakan. Jadi orang bakal bisa lebih merasakan peningkatan tenaga dan peningkatan iritnya ya. Peningkatan tenaga RPM bawah ini sangat berguna ya kalau misalnya bawa beban atau tanjakan. Ya, pokoknya beban berat lah ya. Nah, besar atau banyaknya tenaga yang pindah ke bawah ini akan dipengaruhi oleh ukuran pipa. Makin kecil pipanya, makin panjang pipanya, makin besar pula efek pemindahan tenaga di RPM rendah. Kalau untuk acuan pasnya ya, acuan pas untuk kendaraan itu samakan ukurannya dengan ukuran knalpot. Ini tentu asumsinya adalah box filter yang ukurannya cukup besar. Jadi kalau box filternya ukurannya kecil mungkin harus lebih besar ya ukuran pipanya. Tapi secara umum lah ya, kita ngomong motor matic umum, itu pasnya adalah dengan menyesuaikan dengan ukurannya knalpot. Ya agak besar sedikit lah ya. Ukuran lubang knalpot sendiri kan antara 1 cm sampai mungkin 2 cm gitu kalau itu motor 150 cc. Sementara itu kalau ukurannya pipa yang di box filter itu ya antara 2, berapa sampai 3 cm. Kira-kiranya seperti itu ya. Ukurannya dibuat agak lebih besar sedikit lah dari knalpot. Namun ya ini hanya ancar-ancar saja. Kita juga bisa menyesuaikan
berdasarkan kebutuhan. Gimana sih kalau terlalu kecil efeknya? Kalau terlalu kecil efeknya adalah berkurangnya top speed. Jadi kalau ukurannya terlalu kecil itu top speed bisa berkurang juga, karena ya terlalu banyak tenaga RPM atas yang dikurangi. Jadi ancar-ancarnya itu, patokannya itu kalau terlalu kecil top speednya berkurang, tapi ya tarikan bawah jadi ya luar biasa. Namun juga ada ada istilah hal-hal yang perlu diperhatikan. Top speed ini nggak sama antara motor satu dengan motor lain. Jadi walau modelnya sama-sama NMAX Gold yang seperti ini, yang produksi 2018, spesifiknya 2020 gitu ya, itu bisa beda ya kalau misal ISC-nya itu ganti gitu ya. Ini penulis pakai contoh motor Yamaha. Di motor Yamaha itu ada ISC yang otomatis bisa makin besar, makin kecil, menyesuaikan dengan kondisi mesin. Nah, penulis kan punya pengalaman ISC-nya diakali. Jadi sekarang ISC-nya sudah nggak normal, diakali, dan ya ternyata ada efek sampingnya ya. Efek samping dari ISC yang sudah dimodifikasi, sudah diakali. Jadi yang terjadi adalah ini, kalau dulu ketika ISC masih normal, top speed ketika pakai silek ukuran 1,3 cm itu cuma 102 ya, 103 itu wis ngoyo. Nah sekarang setelah modifikasi ISC diakali, malah jadi lebih tinggi top speednya. Jadi bisa piro? 106 lah minim itu ya, karena penulis nyobanya pas nggak ada kesempatan ya. Tapi minim bisa 106, mestinya bisa lebih lagi. Nah ini jadinya kita nggak bisa mengandalkan, kalau motor tipe ini ukurannya segini, tipe motor ini ukurannya segini. Jadinya harus coba-coba sendiri, harus coba-coba ukuran berapa yang pas untuk motornya. Untuk mobil ukuran beda lagi, karena ya mobil itu pipanya sangat besar ya. Ya mungkin bisa juga sih pakai referensi ukuran lubang keluar knalpot. Jadi agak lebih besar sedikit dari ukuran lubang keluar knalpot. Ya walau tentu bisa lebih kecil lagi kalau memang butuh RPM yang lebih rendah. Karena ya RPM mobil kan misalnya 6.000 ya, yang kepake biasanya antara 2000 sampai 4.000 tok kan seringnya. Kadang kan gitu ya. Jadi kadang orang itu memanfaatkan RPM mesin itu nggak optimal ya, kalau di mobil. Nggak pernah pakai RPM 5.000 atau di atasnya 5.000. Padahal bisa, padahal ada. Nah kalau untuk orang-orang seperti ini ya cocoknya pakai yang lebih kecil lagi ukurannya. Pakai yang ukurannya sedikit lebih kecil dari ukuran lubang knalpot. Sebenarnya berkurang sedikit pun sudah sangat terasa ya. Jadi misal contoh penulis dari ukuran ukuran 4 cm ya bawaan mobil berubah jadi 3 cm, itu perilaku mobil sudah berubah drastis ya di RPM rendahnya. Dari asalnya RPM dari gigi 3 RPM 1000 di gas full itu nyendal-nyendal jadi mulus tanpa nyendal-nyendal.
demikian ekstrim ya perubahannya, padahal cuma berkurang 1 cm tok. Nah, kalau dikurangi lebih banyak lagi ya tentunya efeknya akan lebih besar lagi. Juga ada yang khusus ya. Jadi sampai sekarang penulis masih jual silek versi orisinil. Versi orisinil itu adalah yang ukurannya 2,3 cm, tapi dikasih kumparan sehingga hasil akhirnya adalah 1,8 cm. Nah, padahal kan sudah ada ya yang diameter 1,8 cm. Tapi mengapa kok penulis masih jual yang versi orisinil? Nah, ini karena yang versi 2,3 cm dengan kumparan ini punya efek yang beda ya dari yang 1,8 cm ini. Walau secara airflow-nya itu sama, tapi dari sisi efek penambahan tenaganya bisa beda. Jadi yang 2,3 cm itu ya entah mengapa bisa memberikan efek ringan, lebih enteng ya untuk tarikan RPM rendahnya. Mesin terasa lebih bersih. Ini terutama untuk mereka-mereka yang pakai bensin Pertamina, karena bensin Pertamina kemampuan pembersihannya kan buruk. Jadi untuk mereka yang pakai bensin Pertamina bisa merasakan tarikan yang lebih ringan kalau pakai silek yang orisinil. Ya sayangnya nggak semua motor bisa pakai silek orisinil karena diameter pipa yang di sebelumnya box filter itu untuk motor misalnya Honda Genio atau Beat setelah 2020 itu ukurannya kecil. Karena ukurannya kecil nggak bisa pasang yang 2,3. Pasang 1,8 cm bisa, tapi yang 2,3 cm kebesaran. Yang bisa dipasang ya cuma kumparannya toh. Jadi kumparan bawaan silek versi 2,3 cm itu bisa dipasang. Ya intinya silek itu seperti itu, membuat ukuran dari saluran sebelumnya box filter sehingga bisa pas dengan kebutuhan kita. Kalau memang jalannya maksimal cuma 50 km per jam, nggak bisa jalan 100, ya untuk apa pakai bawaan yang standaran? Baiknya dikecilkan saja. Nanti kendaraan jadi lebih optimal, tenaga lebih enak, bahkan lebih irit karena ya saluran udara sudah dioptimalkan. Kalau memang sukanya yang RPM tinggi, ya sileknya nggak terlalu kecil ya, dibuat agak besaran sedikit. Biasanya juga yang pipa bawaan dari kendaraan itu terlalu besar ya untuk kebutuhan kita. Karena misal kalau untuk mobil lawang ada limiter ya, ada speed limiter gitu, kenapa kok pakai ukuran pipanya besar-besar banget? Wong nggak bisa jalan 250, tenaga ada tapi nggak bisa jalan 250 karena ada limiter. Nah kalau begitu ya mending tenaganya dibuat RPM rendah saja. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.